Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami Wabarakatuh. akan menjelaskan laporan audit. Kelompok kami beranggotakan Mita Amelia dan saya sendiri, Jodara Hindra Tama. Untuk yang pertama, pengertian laporan audit. Laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis laporan yang dikenal ialah wajar tanpa syarat, unqualified clean, wajar dengan syarat, qualified, menolak dengan memberikan pendapat, adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali, disclaimer, atau audit report. Tujuan laporan audit. Laporan audit memiliki 3 tujuan utama. Jika auditor tidak dapat mencapai tujuan ini, laporan laporan mereka hanya akan membuang-buang waktu saja. Di dalam laporannya, auditor hendaknya berusaha untuk menginformasikan, yaitu menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, mempengaruhi, yaitu meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validasi dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil, yaitu mengerahkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan. Syarat-syarat pelaporan audit. Pertama, lengkap, harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit. Akurat laporan, harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan dengan tepat. Ketiga, objektif, auditor harus menyajikan hasil audit secara netral. Yang keempat, meyakinkan laporan audit harus menjawab tujuan audit. Audit disusun secara logis berdasarkan fakta. Yang kelima, laporan audit harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Yang terakhir, ringkas laporan audit harus disajikan secara ringkas, tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Opini audit. Langkah terakhir dalam proses audit adalah merumuskan opini audit dan membuat laporan audit dengan kalimat yang tepat. Untuk merumuskan opini, auditor harus telah memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji dan material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan dan yang berlaku atau yang bertujuan umum. Ya, selanjutnya, Mbak Mita, silahkan. Ya, kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum terdiri dari satu, kerangka pelaporan yang wajar atau Fair Presentation Framework, yaitu kerangka pelaporan keuangan yang mewajibkan kepatuhan terhadap syarat-syarat dalam kerangka tersebut. Yang kedua, kerangka pelaporan kepatuhan atau Compliance Framework adalah suatu kerangka pelaporan yang mengharuskan kepatuhan terhadap syarat-syarat dan dalam kerangka tersebut selain dari ketentuan-ketentuan dalam pelaporan keuangan yang wajar. Laporan auditor. Laporan auditor harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, mencakup laporan-laporan yang diterbitkan dalam format kertas dan elektronik. Unsur-unsur laporan auditor untuk audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit antara lain: 1. Judul, 2. Pihak yang dituju, 2. Paragraf pendahuluan, 4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, 5. Tanggung jawab auditor, 6. Opini auditor, 7. Tanggung jawab pelaporan lainnya, 8. Tanda tangan auditor, 9. Tanggal laporan auditor.
Kriteria laporan audit. Ada empat, yaitu antara lain yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Fungsi laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI berfungsi sebagai: 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Dan ini ada contoh laporan audit. Ini salah satu contoh laporan audit dari PT Bukit Asam, TBK. Laporan audit ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Dirja, Wibisana, dan Rintis dan rekan. Di laporan audit tersebut terdapat banyak macam-macam elemen ya, dari tanggung jawab manajemen dan laporan keuangan konsolidan, tanggung jawab auditor, lalu ada opini. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Bukit Asam pada tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Dan terdapat juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Dan ada laporan perubahan ekuitas konsolidan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Mungkin karena dari laporannya terlalu banyak, nanti kami akan melampirkan filenya jika teman-teman mau mempelajari dari contoh bukti laporan audit ini. Sekian. Mungkin ada tambahan, Mbak Mita? Tidak ada. Cukup. Ya. Sekian untuk
materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.